Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Sandi Prasetyaningsih untuk mata kuliah Naskah Produksi Dasar. Setelah minggu lalu kita membahas tentang apa itu premis, bagaimana menggunakan premis, kemudian bagaimana membuat premis, apa dan yang tidak boleh dilakukan dalam membuat premis. Minggu ini kita akan membahas beberapa informasi terkait dengan plot. Ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, antara lain adalah definisi plot, kemudian tahapan plot, serta jenis-jenis plot. Oke, kita langsung masuk saja ke yang pertama adalah definisi plot. Plot atau yang sering kita dengar dengan alur dapat diartikan sebagai urutan jalannya peristiwa atau kejadian dalam sebuah cerita. Nah, si plot ini dapat disampaikan melalui urutan waktu ataupun hubungan sebab akibat. Nah, biasanya di dalam plot ada beberapa elemen yang perlu kita ketahui. Antara lain pengenalan tokoh, pengenalan masalah, puncak masalah, dan penyelesaian masalah yang bisa kita gunakan sebagai penutup cerita. Nah, urutan penyajian elemen di dalam plot itu sendiri biasanya disajikan dari awal hingga akhir, ataupun juga dapat disajikan dengan mengenalkan masalah terlebih dahulu dengan menggunakan setting masa lampau ataupun setting sekarang. Nah, untuk penyelesaian masalah itu sendiri dari sebuah cerita itu tidak selalu memiliki ending. Jadi ada istilah yang namanya open ending. Nah, open ending ini biasanya ceritanya tidak memiliki solusi, yang artinya bahwa si penonton dapat menempatkan asumsinya sendiri terhadap akhir ceritanya. Dan ini juga biasanya digunakan untuk film-film yang nantinya ada sequelnya atau lanjutannya. Secara umum, ada 6 tahapan sebuah alur cerita yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah eksposisi atau orientasi. Eksposisi atau orientasi dapat diartikan sebagai pengenalan situasi sebuah cerita. Pengenalan situasi itu dapat berupa pengenalan tokoh, lokasi, waktu, dan tanda-tanda akan munculnya masalah dalam cerita. Kemudian tahapan yang kedua adalah munculnya konflik. Nah, konflik ini sendiri itu adalah masalah utama yang menjadi daya tarik bagi penonton. Tokoh protagonis harusnya mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, masalah ini tidak melulu berupa benda ataupun physically, tapi bisa juga berupa masalah-masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Misalnya, dia merasa tidak percaya diri, dia merasa dirinya bodoh dan sebagainya. Jadi, konflik ini tidak melulu berasal dari si tokoh antagonis. Yang selanjutnya adalah peningkatan masalah. Hal ini dapat berupa kelanjutan dari proses munculnya konflik. Biasanya tahapan ini menjelaskan asal muasal timbulnya konflik sehingga penyajian tokoh dalam cerita terlihat lebih kompleks dan memunculkan kepribadian yang dimiliki oleh setiap tokoh dalam cerita. Kemudian tahapan yang keempat adalah klimaks. Klimaks ini merupakan titik puncak dari konflik. Biasanya pada saat klimaks ini audiens merasakan emosi yang terdapat di dalam film. Dia si audiens ini atau penonton dapat merasa sedih, merasa bahagia, merasa marah dan sebagainya, efek dari klimaks si cerita itu sendiri. Kemudian tahapan yang kelima kita sebut dengan anti klimaks, yang merupakan bagian dari plot yang mulai memasuki fase konflik, di mana fase tersebut mulai memiliki penyelesaian, yang artinya mulai menuju mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Dan tahapan yang terakhir adalah resolusi. Semua konflik yang terjadi di sepanjang cerita itu baiknya adalah memiliki solusi. Nah, si akhir cerita itu sendiri bisa bentuknya macam-macam ya. Ada cerita yang happy ending, ada yang cerita sad ending, ada cerita yang membingungkan, ada yang cerita endingnya membuat kesal.
Dan ada juga cerita yang open ending, yang artinya si cerita itu sendiri masih menggantung akhirnya seperti apa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis alur cerita yang digunakan berdasarkan urutan waktu. Yang pertama adalah alur maju atau progresif. Alur ini biasa disajikan menggunakan urutan waktu dari awal hingga akhir. Sebagai contoh adalah bagaimana perjalanan seorang mahasiswa dari rumah menuju kampus. Kemudian alur yang kedua adalah alur cerita mundur atau regresif. Alur regresif biasanya menggunakan setting masa lampau atau kilas balik. Nah, peristiwa yang ada di dalam cerita dengan menggunakan alur mundur atau regresif biasanya tidak disajikan secara berurut, tapi dimulai dengan cerita masa lalu yang memiliki klimaks di cerita awal. Rangkaian kejadian dapat digambarkan dari masa lalu ke masa kini dengan urutan mundur. Misalnya, Fani menatap senang foto wisuda yang terpajang di ruang rumahnya. Kemudian ia teringat bagaimana perjuangannya untuk bisa berkuliah ke luar negeri dengan mengandalkan beasiswa. Masih teringat jelas juga dalam benak Fani bagaimana ia menghabiskan malam-malamnya untuk menyelesaikan tugas kuliah. Alur yang terakhir adalah alur campuran atau kita sebut dengan progresif regresif. Untuk alur ini biasanya cerita disajikan dalam kombinasi setting waktu maju dan mundur. Biasanya cerita dimulai dengan menyajikan bagian tengah, kemudian menuju alur maju. Contoh cerita yang menggunakan alur campuran adalah Mika menjatuhkan gelas di genggamannya. Raut mukanya menunjukkan kemarahan yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Ia marah pada adiknya Miko. Mika dan Miko merupakan kakak beradik yang memiliki selisih umur 3 tahun. Mereka merupakan saudara yang sangat akrab dan memahami sifat masing-masing dengan baik. Miko meminta maaf kepada Mika. Ia mengakui kesalahannya yang telah menghilangkan ponsel Mika. Mika menerima uluran tangan Miko. Mika berpesan supaya lebih berhati-hati lagi. Mereka berdamai dan menghabiskan waktu bersama dengan menonton film kesayangan mereka. Oke, tadi itu adalah penjelasan tentang apa itu definisi plot, kemudian tahapan plot, jenis-jenis plot berdasarkan urutan waktu. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang struktur cerita 3 babak. Ada Act 1 atau disebut dengan pengenalan, kemudian Act 2 disebut dengan konflik, dan Act 3 disebut dengan penyelesaian. Nah, itu semua akan kita bahas di minggu depan. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi minggu ini, materi terkait plot, boleh menghubungi saya di media apapun dan akan saya usahakan untuk menjawabnya. Oke, akhir salam. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini. Dan silahkan eksplorasi lebih banyak dengan membaca, menonton, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.